selamat hari Minggu. Selamat berjumpa dalam Morning Call GPIB. Dalam perjumpaan kita pada hari ini bertepatan pada hari Pentakosta. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini secara sinodal di lingkungan GPIB terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah yang baik, pengasih dan pemurah. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat, anugerah dan kehidupan yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini. Dalam perjumpaan kami di Morning Call ini ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan dan pertolongan Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih firman-Mu ini boleh menggenapi peribadahan kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu di sini dan yang beribadah di rumah kami masing-masing bersedia untuk mendengarnya. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian, Pentakosta, itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, serta melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati sebagai Hari Pentakosta.
Hari Pentakosta bagi orang-orang Yahudi adalah merupakan hari panen raya. Selama 7 minggu mereka melakukan syukur begitu saudara, dan mereka merayakannya pada hari ke-50. Bagi kita orang-orang Kristen, kita memperingati Pentakosta itu sebagai hari lahirnya gereja, karena pada hari Pentakosta di mana Tuhan Yesus menggenapi apa yang dijanjikan kepada murid-muridnya, bahwa ia akan kembali kepada Bapa di surga dan dia akan memberikan roh penolong kepada murid-muridnya. Dan roh penolong itu adalah Roh Kudus. Dan peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi pada hari ketika orang-orang Yahudi memperingati hari Pentakosta. Biasanya pada hari Pentakosta, orang-orang Yahudi yang tersebar dari berbagai negara atau berbagai bangsa, mereka berkumpul di kota Yerusalem dan mereka mengadakan ibadah syukur berhari-hari. Jadi bisa kita mengerti Ibu Bapak dan saudara-saudara mengapa ketika peristiwa turunnya Roh Kudus dan para murid-murid itu, para rasul itu, mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda dan justru disaksikan oleh orang-orang yang juga memiliki bahasa-bahasa yang beda yang juga dimiliki oleh para rasul, saudara. Karena memang peristiwanya adalah peristiwa Pentakosta, di mana merupakan satu peristiwa ibadah syukur bagi orang Yahudi. Ibu Bapak dan saudara-saudara, di hari Pentakosta ini, George Kokoh, seorang teolog Katolik, membuat tulisan indah tentang harapan datangnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Demikian George Kokoh menuliskan harapannya tentang Pentakosta. Katanya, dia tuliskan, "Roh engkaulah Hawa di dalammu, nafas kami ada. Jika kau berhenti bernafas bagi kami, habis pula lah nafas kami. Kadang dalam ruwet kehidupan kami lupa. Kami cari nafas yang bukan nafasmu, hawa yang bukan hawamu. Dalam kegelapan, dalam kepengapan, dalam kekelaman, di sana kami bernafas dengan nafas kebutuhan dan kesesakan. Kami bernafas bukan dengan nafasmu. Veni, veni, datanglah, datanglah. Datanglah ya Roh Kudus, Veni Sancte Spiritus." Seruan ini, saudara, merupakan ungkapan iman pada Yesus yang berjanji akan mengutus rohnya. Dengan disertai roh, setiap orang dimampukan hidup dengan semangat cinta kasih. Semangat cinta kasih mempersatukan semua orang. Itulah, saudara, semangat Pentakosta. Alkitab mempersaksikan pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Selain mempersatukan, Roh memberi kemampuan pada murid untuk bersaksi tentang cinta kasih Allah dalam Kristus Yesus. Di hari Pentakosta, saudara-saudara, ketika para murid itu mendapatkan curahan Roh Kudus, mereka bisa menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tahukah saudara, apa yang dikatakan oleh para murid itu dalam bahasa yang berbeda-beda? Dalam bahasa yang berbeda, mereka bercerita atau mensaksikan tentang, di ayat 11 dikatakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ternyata ketika para murid itu mendapat curahan Roh Kudus, Bapak, yang mereka katakan dalam bahasa yang berbeda-beda itu adalah tentang perbuatan-perbuatan besar Allah.
Dan itulah merupakan satu bentuk cinta kasih Allah yang besar dalam Yesus Kristus yang dirasakan oleh para murid-murid. Dan kesaksian dan kehidupan para murid yang penuh cinta kasih ini mengesankan banyak orang, sehingga persahabatan dengan warga masyarakat itu terjalin begitu indah. Murid-murid Yesus menyatu bersama semua orang dalam kepelbagaian suku, bangsa, gender, status sosial. Mereka bekerja sama tanpa pandang apa agama kalian, apa golongan kalian. Dalam persekutuan umat, mereka berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, menderita bersama-sama. Persekutuan para murid itu menjadi bukti bahwa Kristus yang berjanji menyertai umatnya, mewujudkan janjinya menjadi kenyataan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada hari Minggu Pentakosta ini kita akan menghayati kembali karya Roh yang memampukan kita mewartakan kasih Allah bagi sesama. Mewartakan kasih Allah bukan hanya dalam tutur kata kita, tetapi juga mewartakan kasih Allah dalam sikap hidup kita, dalam perbuatan kita. Terlebih saudara-saudara, di masa pandemi ini apa yang bisa kita buat untuk saudara-saudara kita? Tidak cukup dengan hanya mengatakan kepada mereka yang bergumul dengan penderitaan yang sebagai akibat dampak dari pandemi ini, dengan mengatakan yang sabar ya saudara, yang kuat ya bro. Tetapi harus ada karya yang bisa kita buat untuk mereka. Tidak melulu mereka membutuhkan doa kita, saudara-saudara, tapi mungkin juga mereka membutuhkan bantuan kita, baik bantuan secara fisik, secara finansial, selain bantuan dalam bentuk doa dan spirit untuk menguatkan mereka. Itulah merupakan wujud kehadiran Roh Allah dalam kehidupan kita. Di hari Pentakosta ini, saudara, kiranya kita semua dimampukan merasakan dan menceritakan daya Roh Allah itu, serta mewartakannya melalui hidup kita. Menyatakan rasa syukur kita bahwa Tuhan telah mengurapi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Dan Roh Allah yang ada pada kita itulah yang mendorong kita untuk bersaksi betapa Allah begitu baik, betapa Allah dalam Yesus Kristus begitu mengasihi saudara dan saya. Dan kita mau menyatakan itu dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam tutur kata kita, juga dalam pelayanan kita kepada mereka. Supaya dengan demikian, mereka pun juga boleh melihat betapa Tuhan dalam Allah, dalam Yesus Kristus juga begitu baik dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Selamat menyatakan kasih Allah dalam perbuatan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami sapa dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Di hari Pentakosta pagi hari ini Tuhan, kami boleh disapa, dibimbing oleh firman-Mu Tuhan. Firman yang mengisahkan tentang peristiwa turunnya Roh Allah, Roh Kudus kepada para murid-murid, dan peristiwa itu merupakan lahirnya gereja Tuhan. Ya Bapa, kami semua anak-anak Tuhan juga telah mendapatkan pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Melalui Roh Kudus yang ada pada kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bahwa Roh Tuhan yang ada pada kami pun juga memampukan kami untuk memberitakan betapa Allah dalam Yesus Kristus begitu baik, Allah dalam Yesus Kristus begitu setia,
Allah dalam Yesus Kristus begitu peduli apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi pergumulan yang kami alami anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Mampukanlah kami Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus-Mu yang ada pada kami untuk kami boleh menjadi alat Tuhan, mensaksikan akan kasih anugerah kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi alat Tuhan yang tidak hanya membantu mereka dalam doa, tetapi juga membantu mereka dalam tenaga, daya, finansial, bahkan spiritual ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percayakan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah melalui sikap hidup kami, tingkah laku kami, tutur kata kami, pikiran kami, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan ditinggikan oleh karenanya. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka pada hari ini. Tuhan mau campur tangan di dalamnya. Mereka yang menderita sakit, Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas mereka. Berkati juga peribadahan pada hari ini yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, agar semua ibadah itu juga boleh berlangsung dengan tertib, dengan aman dan nyaman. Kami berdoa untuk gereja kami GPIB. Tuhan berkati GPIB di tingkat sinodal. Dalam program-program sinodalnya Tuhan berkati. Berkati juga jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di muka bumi di Indonesia ini ya Tuhan. Engkau berkati kegiatan-kegiatan pelayanannya. Engkau berkati apa yang menjadi pergumulan kami jemaat lepas jemaat. Kiranya di masa pandemi ini GPIB boleh terus juga peduli dan juga menyerukan akan pertolongan Tuhan dalam bentuk karya dan pelayanan-pelayanan yang nyata bagi gereja dan juga bagi masyarakat di mana gereja ada di tengah-tengahnya. Ya Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar, sahuti sempurnakan doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati perjumpaan kita dalam Morning Call pagi hari ini. Amin.